Halo Sobat Mager, apa kabar? Kembali lagi di channel Movie Mager. Video kali ini akan membahas film yang berjudul Memories of Murder. Bercerita tentang kasus pemerkosaan dan pembunuhan berantai di sebuah desa kecil. Sebuah kisah nyata di Korea Selatan yang terjadi pada tahun 1986. Oke, langsung saja kita bahas ke alur ceritanya. Biar kalian gak bingung, sebelum mulai saya akan memperkenalkan nama-nama karakter utamanya. Yang pertama, ada detektif Park Do-man. Dia adalah seorang detektif terbaik di desa, walaupun memiliki sifat yang agak ceroboh. Yang kedua, ada detektif Cho Yung-ko. Dia memiliki sifat temperamen. Yang ketiga, ada detektif So Tae-yun. Dia detektif paling cerdas dan teliti dari ketiganya. Yang keempat, ada Sersan Dong-chul. Dia seorang sersan yang bertanggung jawab menangani kasus pembunuhan di desa itu. Film diawali dengan detektif Park sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di desa. Tepatnya di sebuah ladang di gorong-gorong saluran air. Dia menemukan mayat korban dengan kondisi tangan terikat dan sudah dikerubuni semut. Sepertinya korban sudah meninggal beberapa hari lalu. Dari sinilah awal kasus pembunuhan berantai terjadi di desa, dan nantinya akan menjadi sebuah teror menakutkan, khususnya bagi gadis-gadis cantik di desa itu. Besoknya, detektif Park mulai menginterogasi orang-orang yang beberapa bulan terakhir pernah berinteraksi dengan korban, dan juga orang-orang terdekatnya. Namun, belum selesai dengan kasus itu. Beberapa hari kemudian, ia dikejutkan lagi dengan penemuan mayat seorang gadis yang ditemukan di ladang dengan kondisi tangan terikat, mulut disumpal, dan kepalanya ditutup oleh celana dalam. Berita tentang pembunuhan ini pun menjadi viral dan ramai dibicarakan warga desa itu. Istrinya detektif Park juga mendengar isu tentang seorang pemilik restoran yang disebut-sebut sebagai keluarga pembunuh wanita. Istrinya juga berkata kalau pemilik restoran memiliki anak yang kurang normal bernama Kwang Ho. Kwang Ho ini sering mengikuti korban sebelum dia meninggal. Cerita ini membuat detektif Park curiga. Besoknya dia langsung menginterogasi Kwang Ho. Di sini detektif Park mencoba memancing pembicaraannya mengenai wanita. Namun, di tengah-tengah interogasi, tiba-tiba datanglah detektif Yongko dan tanpa basa-basi langsung menendang Kwang Ho. Terlihat dia sangat kesal. Padahal itu belum pasti kalau Kwang Ho adalah pelakunya. Suatu hari di kantor polisi, detektif Park kedatangan seorang rekan baru yang bernama Seo Tae-yun. Dia seorang detektif yang berasal dari kota Seoul. Dia datang ke desa itu secara sukarela untuk menyelidiki kasus pembunuhan di desa itu. Untuk kesekian kalinya, detektif Park menginterogasi Kwang Ho. Karena tidak mau mengaku, lalu dia membawanya ke hutan. Di hutan, dia mulai memancing emosi Kwang Ho agar dia mau menceritakan tentang pembunuhan itu. Dengan sedikit paksaan, Kwang Ho mulai menjelaskan bagaimana dia membunuh wanita itu. Sementara itu, detektif Seo yang tidak yakin dengan pengakuan Kwang Ho masih mencoba mempelajari kasus pembunuhan itu hingga larut malam. Keesokan harinya, detektif Park mengadakan reka adegan di tempat kejadian, sekaligus diliput oleh media dan jurnalis. Berbeda dengan yang lainnya, detektif Seo merasa ada yang janggal. Lalu setelah mengecek Kwang Ho, dia menyadari kalau tangan Kwang Ho cacat, dan dia berpikir tidak mungkin dia dapat melakukan pembunuhan seperti mencekik dan mengikat korban. Di TKP, ketika adegan reka ulang akan dimulai, detektif Seo meminta Sersan Hebong untuk menghentikan reka ulang. Tapi dia tidak memperdulikannya. Ketika adegan reka ulang akan dimulai, tiba-tiba saja ayahnya Kwang Ho datang. Kwang Ho yang melihat ayahnya, dia mulai berteriak histeris dan berkata kalau dia tidak bersalah. Begitu juga dengan ayahnya, yang berteriak kalau Kwang Ho telah disiksa dan dipaksa supaya mengaku. Kepolisian pun akhirnya terpojok dan membebaskan Kwang Ho dari tuduhan. Akibat kegagalan detektif Park, ternyata membuat Sersan Hebong dimutasi dan diganti oleh Sersan Dong-chul. Dia pun tidak tunggu lama dan langsung mendatangi TKP tempat pembunuhan korban pertama. Lalu Sersan Dong-chul bertanya, apa kesamaan dari setiap korban? Lalu detektif Seo pun menjelaskan kalau tersangka
hanya beraksi ketika hujan dan ketika korbannya mengenakan baju merah. Kemudian, Detektif Seo pun berkata kalau ada korban ketiga yang belum mereka temukan. Korban itu bernama Hyun Sun. Detektif Park yang tidak percaya, dia berkata kalau Hyun Sun sedang pergi ke Seoul. Kemudian Detektif Seo meminta 2 tim polisi untuk menemaninya dan berjanji dalam 2 hari dia pasti akan menemukan korban ketiga itu. Setelah diberi izin, dia pun mulai melakukan penyisiran dan benar saja, ternyata mereka menemukan korban di lokasi tersebut. Setelah itu, mereka membawanya ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, mereka baru menyadari bahwa cara pelaku membunuh korbannya sama dengan korban-korban lainnya. Mulai dari tangan diikat di belakang punggung, mulut disumpal, kepala ditutup celana dalam korban, dan leher dicekik dengan barang-barang milik korban. Setelah itu, mereka berencana untuk menjebak pelaku dengan cara menyuruh salah satu polisi wanita mengenakan baju berwarna merah, lalu melewati jalan sepi yang diduga jadi tempat korban melakukan penculikan. Tapi sayangnya, pelaku tidak muncul malam itu. Sementara itu, di tempat lain, ada seorang wanita sedang berjalan kaki. Di perjalanan, dia mendengar suara siulan. Karena merasa ada yang janggal, dia kemudian berlari, tapi naasnya, dia tertangkap. Dan keesokan harinya, wanita itu pun ditemukan tewas. Tidak seperti korban lainnya, di sini ada yang berbeda. Wanita ini tidak menggunakan baju berwarna merah. Namun, kondisi lainnya sama persis dengan korban lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan ini masih orang yang sama. Saat diskusi di kantor, mereka menemukan pola yang mengarah ke pelaku, yaitu ketika terjadi pembunuhan, salah satu stasiun radio selalu memutar lagu berjudul Sad Letter yang direquest oleh seseorang, termasuk saat pembunuhan korban yang terjadi tadi malam. Dari info itu, Detektif Park dan teman-temannya langsung pergi ke stasiun radio yang memutar lagu tersebut dengan harapan bisa melacak dari mana surat itu dikirim. Namun sayangnya, pihak radio sudah membuang suratnya, dan setelah dicari-cari pun mereka tidak menemukannya. Di suatu malam, Detektif Park berinisiatif untuk berkunjung ke tempat kejadian korban terakhir ditemukan. Ternyata Detektif Seo pun datang dengan niat yang sama. Lalu, tidak lama mereka melihat seseorang datang ke tempat itu. Ternyata dia sedang melakukan senam 5 jari dengan pakaian dalam wanita. Mereka yang melihatnya langsung berlari mengejar orang itu. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup lama, akhirnya pelaku berhasil tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sini, dia mengaku kalau dia hanya ingin bercokir Ria saja karena istrinya sedang sakit dan tidak bisa memuaskan nafsunya. Dan kenapa dia melakukannya di hutan? Itu karena rumahnya sendiri ada anak-anaknya. Dari pernyataan itu, tentu saja polisi tidak mempercayainya. Sama seperti yang dilakukannya pada Kwang Ho, mereka memukulinya dan memaksanya untuk mengakui pembunuhan itu dengan mengikuti kronologi buatannya sendiri. Lalu dia menambahkan cerita tentang keanehan yang terjadi di sekolah. Di sana ada seorang misterius yang dibicarakan banyak orang. Detektif Seo yang curiga, dia bertanya. Lalu dia menjawab kalau ada orang gila tinggal di toilet sekolah itu. Bahkan para warga menganggap kalau pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh orang gila itu. Setelah mendengar cerita itu, besoknya dia langsung pergi ke sekolah dan menanyakan tentang orang gila itu ke salah satu siswa di sekolah. Siswa itu juga berkata bahwa ada seorang wanita gila yang tinggal di toilet sekolah dan suka berkeliaran ketika malam. Setelah itu, Detektif Seo pun langsung pergi ke toilet sekolah. Di sana, dia bertemu dengan seorang guru. Guru itu bercerita kalau dia pernah mendengar suara tangisan seorang wanita di toilet itu. Suara itu berasal dari seorang wanita yang tinggal di bukit belakang sekolah. Setelah mendengar keterangan tersebut, dia dan rekannya langsung mendatangi wanita itu dan meminta keterangan darinya. Dari keterangannya, ternyata wanita itu tidak gila. Dia hanya trauma dengan kejadian yang dialaminya. Dia berkata kalau cara pelaku mengikat dan menangkap korban sama persis dengan yang dialaminya dulu. Namun sayangnya dia tidak melihat jelas wajah si pelaku. Dia hanya berkata kalau tangan pelaku itu halus seperti tangan wanita.
Setelah mendengar keterangan itu, Detektif Seo langsung mengecek tangan tersangka yang sedang diinterogasi oleh Detektif Park. Ternyata tangannya tidak lembut seperti yang disebutkan wanita itu. Dia pun meminta Detektif Park untuk melepaskannya. Detektif Park yang merasa tersinggung karena pekerjaannya diganggu, dia pun cekcok dan berkelahi dengan Detektif Seo. Namun ketika berkelahi, mereka mendengar lagu Sad Letter diputar di radio. Dan saat itu, kebetulan cuaca juga sedang hujan. Detektif Seo pun langsung menelepon pihak radio untuk menanyakan identitas perequest lagu tersebut. Namun pihak radio mengiranya sebagai penelepon iseng. Sedangkan Sersan yang meminta bantuan polisi tidak membuahkan hasil karena anggota kepolisian lain sedang sibuk mengatasi demonstrasi di kota lain. Dan ternyata petunjuk-petunjuk itu benar. Keesokan harinya ditemukan korban lainnya. Saat melakukan otopsi, mereka menemukan hal yang janggal. Mereka menemukan buah persik di dalam kemaluan korban. Setelah itu, anggota lainnya menelepon dan berkata bahwa dia sudah menemukan kartu pos orang yang merequest lagu Sad Letter. Orang itu bernama Park Yunju. Setelah itu, Detektif Park dan Detektif Seo langsung menuju ke alamat tersebut. Di rumah itu, mereka bertemu dengan ibu pemilik kontrakan. Dia berkata kalau Yunju sedang bekerja di pabrik. Setelah itu, mereka pun berhasil menangkap Yunju dan langsung melakukan interogasi kepadanya. Hal yang pertama dilihat adalah tangannya. Ternyata tangannya halus seperti yang dikatakan wanita itu. Setelah itu, mereka menanyakan kapan dia mulai tinggal di desa. Dia pun menjawab September, yang dimana tak lama sebelum terjadinya pembunuhan pertama. Lalu mereka bertanya lagi tentang lagu Sad Letter. Yunju pun mengaku kalau dia yang merequest lagu tersebut setiap turun hujan. Yang lebih mencurigakan, dia tidak mengetahui lagu terakhir yang diputar di stasiun radio kemarin. Padahal dia berkata kalau dia mendengarkan stasiun radio itu sampai akhir. Dan stasiun radio itu pun selalu menyebutkan judul lagu setiap lagu diputar. Interogasi pun semakin memanas. Kemudian Detektif Seo menunjukkan bukti buah persik kepada Yunju. Yunju pun berteriak menyangkalnya. Lalu Detektif Seo mulai terpancing dan langsung menendangnya. Akibatnya, Sersan Dongchul marah dan melarang Detektif Seo untuk datang lagi ke ruang interogasi. Kebuntuan kasus ini membuat mereka merasa frustasi. Saat Detektif Park berbicara tentang Kwang Ho, Detektif Park teringat tentang pengakuan yang dibicarakan Kwang Ho saat di hutan. Jadi singkatnya seperti ini, Kwang Ho itu anak yang kurang normal. Dia sering menguntit para wanita. Secara kebetulan, waktu itu Kwang Ho menguntit wanita yang menjadi korban pembunuhan kedua. Jadi cerita yang ia sampaikan waktu diinterogasi dulu adalah cerita yang tidak sengaja dia lihat saat pembunuhan terjadi. Dari sini mereka tersadar bahwa Kwang Ho adalah satu-satunya saksi yang melihat pembunuhan itu terjadi. Mereka berdua pun langsung pergi ke rumah Kwang Ho. Di sana mereka tidak menemukan Kwang Ho. Namun Detektif Park melihat Detektif Cho yang sedang sedih di sana. Tidak terima ada yang mentertawakannya, Detektif Cho pun langsung menghajar orang-orang di sana. Di tengah-tengah kerusuhan, Kwang Ho yang melihat Detektif Cho membabi buta, dia langsung memukulkan kayu yang terdapat paku kepada Detektif Cho. Kwang Ho yang takut ditangkap, dia pun langsung kabur. Diikuti dengan Detektif Park dan Detektif Seo. Setelah berhasil mengejarnya, mereka pun langsung menanyakan tentang kejadian pembunuhan yang dilihatnya. Dia pun langsung menceritakannya. Namun ketika mereka menunjukkan foto Yunju, dia tidak langsung menjawabnya karena keburu datang ayahnya Kwang Ho yang berpikir kalau anaknya akan disiksa lagi. Kwang Ho yang panik, dia pun kabur. Dan naasnya, Kwang Ho meninggal tertabrak kereta. Dan akhirnya tanpa bukti yang kuat, Yunju pun dibebaskan. Di tengah keputusasaan, mereka pun mendapatkan kabar hasil otopsi korban bahwa terdapat sperma di tubuh korban. Dengan cara itu, mereka bisa mengetahui identitas pelaku. Namun, mereka harus mengirim sampel itu ke Amerika karena teknologi di Korea saat itu belum memadai. Sementara itu, kaki Detektif Cho yang kian hari semakin memburuk terpaksa harus diamputasi. Dari sini kita mendapatkan pelajaran. Mungkin itu karena karma. Dia selalu memukuli orang-orang yang tidak bersalah saat melakukan interogasi. Sambil menunggu hasil tes dari Amerika,
Detektif Seo pun diam-diam selalu mengikuti Yunju. Namun saat Yunju pergi menaiki bus, mobil Detektif Seo malah mogok. Dengan panik, Detektif Seo pun berkata kepada Sersan bahwa kemungkinan akan ada korban lagi malam ini. Dan ternyata benar saja, besoknya ditemukan mayat korban di hutan. Di sini Detektif Seo sangat merasa bersalah karena telah kehilangan jejak Yunju. Terlebih lagi, dia mengenal korban yang ternyata adalah salah satu murid yang pernah ia temui di sekolah waktu itu. Dengan marah, Detektif Seo langsung menemui Yunju dan langsung menghajarnya. Ketika dia ingin menembaknya, Detektif Park datang membawa hasil tes DNA. Namun, hasil tes DNA itu membuat Detektif Seo sangat terkejut. Karena ternyata hasil tes DNA tersebut tidak cocok dengan DNA Yunju. Tentu saja hasil tes DNA itu membuat Detektif Seo tidak terima. Dia langsung berniat menebak Yunju di tempat. Namun Detektif Park menghalanginya. Setelah itu, mereka berdua pun terpaksa membiarkan Yunju bebas. Dan kasus ini berakhir tanpa adanya tersangka. Kemudian waktu melompat cukup jauh ke tahun 2003. Di sini Detektif Park terlihat sudah memiliki 2 orang anak dan kini dia bekerja sebagai salesman. Karena ingin nostalgia, Detektif Park mampir ke desa tempat di mana dia menemukan korban pembunuhan pertama. Di sana dia bertemu dengan gadis kecil. Dan gadis itu berkata bahwa beberapa waktu lalu ada orang yang datang ke tempat itu dan berkata kepada anak itu bahwa dia dulu pernah melakukan sesuatu di tempat ini dan dia datang untuk mengenangnya. Dari sini bisa kita pastikan kalau yang datang adalah si pelaku pembunuhan berantai dan dia masih bebas berkeliaran mencari korban-korban lainnya. Kasus pembunuhan ini terjadi sekitar tahun 1986 dan sampai tahun 2003 saat film ini dibuat, pelaku masih belum ditemukan. Namun hanya 9 korban yang ditemukan. Kini dia sedang menikmati hukumannya di penjara seumur hidupnya. Itulah alur cerita film Memories of Murder, kisah pembunuhan yang sangat keji dan nyata terjadi. Terima kasih buat yang sudah mau menonton. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like jika suka, silahkan dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti channel ini.